Akhirnya TVS berkeputusan untuk menjual TVS iQube ini. Kita pernah nyobain motor ini 3 tahun yang lalu, tapi ternyata ada beberapa perubahan dan pengembangan yang dilakukan TVS terhadap motor listrik berbentuk telur ini. Dia ada secara teknis berubah sedikit, tapi ada juga beberapa komponen yang juga ada beberapa perubahan. Kita akan bahas motor ini. Kalau Anda nyari motor listrik, kita mau tanya apakah harga 52,9 juta cocok buat Anda, karena ini harga motor ini akhirnya dirilis harga segitu. Silakan tuliskan komentar Anda di bawah dan kita akan bahas apa aja yang baru di TVS iQube ini dari versi yang kita coba 3 tahun yang lalu. Karena dia sekarang range-nya sedikit lebih melar, tapi performanya masih mirip-mirip. Dulu saya pernah bilang ya 3 tahun yang lalu kalau ini adalah salah satu motor listrik yang proper buat harian, buat Anda pakai. Memang belum ketemu harganya waktu itu ya. Mereka malah nanya ke kita harganya pantasnya berapa. Tapi sekarang dengan kondisi Indonesia saat ini udah beberapa motor listrik hadir di Indonesia dan banyak sekali benchmarknya 52 juta. Silakan Anda komentar di bawah. Desainnya nggak beda jauh, mungkin sama malah ya dibanding sebelumnya 3 tahun yang lalu. Bentuknya agak nyeleneh memang, bentuknya bulat-bulat seperti telur dan semua lampunya sudah full LED di depan dan di belakang. Ada position lamp di depan sini, lampu sen, lampu belakang, lampu rem semua sudah LED. Bentuknya bulat-bulat, bunder-bunder, tapi spionnya kotak, lucu ya. Dan dia kalau kita lihat proporsinya seperti skuter matic biasa, nggak kelihatan apa ya, kalau motor listrik dari Cina tuh biasanya deknya tinggi, kalau ini nggak mas bro. Kelihatan memang tebal ya, tapi dia masih cukup rendah buat kita naikin dan nggak terasa jongkok banget riding positionnya. Terus di belakang juga masih sama sebelumnya, dia ada pembungkus arm yang gede ini sehingga nggak terlalu kopong di belakang. Ada TVS elektriknya juga masih sama dengan sebelumnya dan bannya juga masih pakai 12 inch. Depan dan belakang bannya sama, bannya merek TVS dari India. Dia punya ukuran 90 ring 12, jadi 90 profil 90. Jadi Anda mungkin nggak terlalu banyak lihat ban aftermarketnya di Indonesia ya, tapi mungkin bisa pakai bannya Scoopy di sini. Depan masih cukup lega, belakang juga ya masih oke lah kalau bannya diganti yang 100 ya, lebih gede dikit. Yang cukup beda adalah ini dia mas bro. Oke, ya kunci masih sama ya, dia model dingdong. Dan ada tombolnya, ini tombol bukan alarm tapi cuman senter kecil di sini. Terus dia tidak integrasi di depan, jadi di depan ini cuma buat kontak sama kunci stang doang, tapi buat buka bagasi tetap harus dari belakang. Nah, ini bagasinya yang gede banget. Ini agak aneh ya, di belakang ini dia bisa ke kanan dan ke kiri, tapi kepakainya cuma ke kanan doang buat buka bagasi. Bagasinya lebar banget dan gede banget, panjang ya, kalau sebelumnya hanya separoh gini. Sekarang dia emang ini pengembangan berarti ya. Katanya muat helm, tapi ternyata kami coba pakai helm yang saya pakai nggak muat. Jadi nggak semua helm half face bisa masuk sini. Dan ini kapasitasnya gede banget, mungkin lebih besar dari NMAX ya. Terus yang beda lagi adalah ini dia nih. Kita ngomongin speedometer, karena dia tampilannya berubah jauh dibanding sebelumnya. Bentuknya masih sama, ada layar gede di sini dan Anda kayak bawa-bawa iPad kemana-mana ya. Ada tampilan besar di sini dan sistem pengoperasiannya sama, cuman desain apa ya, bentuk digitalnya tuh tampilannya, interface-nya berbeda. Banyak informasi yang bisa dilihat di sini dan dia bisa berubah antara malam atau siang. Kalau siang bisa warnanya cerah, kalau malam Anda bisa bikin dark mode sehingga nggak terlalu silau.
Informasinya masih mirip ya, cuman kalau menurut saya ini angkanya sebaiknya sih digedein lagi supaya jelas gitu loh. Kalau riding harian, Anda di sini lihat jam, lihat tanggal, informasinya banyak. Ada average speed, ada odometer, ada trip meter, ada DTE, ini apa namanya nih? Mungkin jarak tempuh yang bisa dipakai dengan baterai 44%. Jadi baterainya cuma angka doang, kalau sebelumnya kan dia model bar gitu ya di sebelah kiri. Sementara di tengah ini speedometernya menunjukkan kecepatan dan gede banget. Ada dua riding mode, dia ada eco dan power. Dia menggantinya dengan tombol mode di sini. Tinggal pencet-pencet aja sih sebenarnya. Power atau eco. Kalau eco Anda bisa lari sampai 51 km per jam, kalau power bisa sampai 78 km per jam secara spek. Dan dia remnya sudah combi brake, jadi kalau Anda pencet rem belakang nih, tekan belakang, rem kiri, depan dan belakang akan aktif. Lalu ada parking brake lock juga di sini, memudahkan ya kalau berhenti di jalan yang nanjak atau turun, sehingga kalau di lampu merah Anda nggak harus ngerem terus gitu. Oke, dia fitur oke, harga juga oke. Oh ya, ada beberapa hal yang beda lagi dibanding sebelumnya, itu charger beda. Jadi tetap posisinya di sebelah kiri sini, tapi soketnya berbeda dan sekarang kelihatan lebih berkelas. Kalau sebelumnya dia tutupnya cuma kayak karet gitu doang. Sekarang dia bentuknya plastik terbuka dan tertutup seperti ini. Terus bentuk soketnya juga berbeda, chargernya juga beda karena baterainya beda. Kita akan bahas secara teknis mengenai baterai dan motornya. Jadi dia motornya tetap sama ya Mas Bro, dia masih pakai hub motor di belakang 4,6 kW, masih sama dengan sebelumnya, tapi sekarang baterainya lebih gede. Kalau sebelumnya cuma 2,2 kW, sekarang pakai 3,4 kW, jadi 1,2 kW lebih besar dibanding sebelumnya. Baterainya 2 pack, jadi motor ini berat. Nggak bisa dengan entengnya Anda mindah dengan geser-geser pantatnya karena berasa banget pas lagi geser-geser. Jadi baterai packnya ada di bawah sini sebenarnya di deck. Jadi kalau sebelumnya, ini mungkin pengembangan juga dari TVS ya, jadi sebelumnya tuh bisa dibuka, jadi di deck itu ada semacam lid ya, ada penutupnya, itu bisa dibuka pakai kunci, ceklek gitu, Anda bisa buka baterainya, tapi memang tidak disarankan buat copot-copot baterai. Akhirnya sekarang baterainya ditanam aja di bawah sini, decknya nggak bisa dibuka, jadi ini karpet, tapi kalau karpetnya dibuka, dia tidak ada penutupnya lagi, jadi kalau Anda mau buka baterai harus bongkar bodi semuanya. Dari baterai 3,4 kW itu Anda dapat jarak tempuh 100 km. Sebelumnya, 3 tahun yang lalu, kami mencoba iCube dengan baterai yang 2,2 kW itu jarak tempuhnya 70 km. Jadi Anda dapat 30 km ekstra, dan pada saat itu kita cobain motornya benar-benar real sekitar 70 km. Jadi klaimnya mereka benar-benar terbukti jarak tempuhnya 70 km. Dan motor ini impresi ridingnya cukup impresif. Tidak terlalu jauh beda dengan motor bensin, karena TVS adalah sebuah pabrikan sepeda motor yang sudah cukup lama ya memproduksi sepeda motor, sehingga know-how-nya bagaimana mereka setting suspensi, setting sasis, setting riding dynamics-nya, bagaimana Anda membuka gas, menutup gas, ngerem, itu motor ini kalau nggak dirasain gimana ya, bedanya cuman dia nggak punya getaran, nggak punya bunyi, nggak punya panas. Yang lainnya rasanya mirip sama motor bensin. Jadi pelintiran gasnya nanti kita cobain. Sebelum kita pakai harian, motor ini kita bahas lagi ya buat bawa barang. Tadi selain bagasi, Anda dapat 2 pengait, dan ini masih sama dengan sebelumnya, di depan dan di bawah jok ini. Terus decknya lebar, Anda bisa bawa galon. Jadi galon ya 2 galon lah, bisa berdiriin atau ditidurin. Terus sebelum kita jalan, kita cobain dulu nih, ada yang aneh menurut saya ya. Karena dia kan punya side stand switch, jadi kalau standar samping turun ada nih tandanya di sini, peringatan. Kalau udah naik atau mau standar di tengah, nih yang agak lucu. Karena standar tengahnya tuh, nah ini mentok, nggak bisa berdiri sendiri dengan hanya nginjek standar tengah ini, tapi Anda harus kasih ngangkat dikit. Jadi buat mungkin ibu-ibu kalau punya motor ini, kayaknya agak berat sedikit buat standar di tengah ya.
Dan seperti yang saya bilang tadi, motor ini berat buat diangkat-angkat. Masih bisa sih, tapi lebih berat daripada rata-rata motor matic, bahkan 150 cc. Oh ya, sebelum jalan saya kenalin sedikit soal fitur parkir dari motor ini. Jadi di sini ada tombol P, ini bukan cuma buat parkir mundur, tapi buat parkir maju. Jadi Anda bisa pilih mau maju atau mau mundur, bisa dengan bantuan mesin yang di belakang ini. Ini sekarang posisinya parking mode maju, dia kalau digas bisa 8 sampai 9 km per jam, jadi pelan-pelan aja. Kalau buat mundur, dia paling cuma 2 sampai 3 km per jam, jadi benar-benar lebih pelan lagi. Ini berfungsi pada saat maju atau mundur, pada saat naik atau turunan ya. Oke, sekarang kita pakai riding gear dan kita cobain buat harian. Harus diakui beberapa kali pakai TVS iQube ini kenyamanannya perlu diacungi 2 jempol. Joknya empuk banget, baik depan maupun belakang. Hanya saja bagian depan jok rider memang menyempit, jadi kurang lebar menyangga pantat. Tapi suspensi juga empuk banget, malah ada setelannya, dan kini setelan prabobannya punya knop plastik. Jadi pada versi prototype masih pakai obeng untuk menyetel, nah sekarang tinggal putar-putar saja pakai tangan. Setelan saya setel paling empuk, enak banget buat sendiri maupun boncengan. Nah, asiknya lagi nih, meski suspensi empuk, pantulan shockbreaker terasa pas, bahkan buat menikung. Motor terasa nurut aja, dibuat belok pada semua kecepatan rendah maupun tinggi, ya karena motor ini paling kenceng hanya 78 km per jam, nggak bisa lebih. Termasuk buat manuver di cepat sempit, masuk-masuk gang mudah aja karena radius putarnya yang nggak terlalu lebar ya. Asiknya TVS iQube ini punya respons gas yang terasa halus pada saat pelan, jadi terasa enak banget buat mengontrol motor kalau lagi belusukan masuk gang atau macet-macetan di saat lalu lintas padat. Beda banget sama motor listrik pada umumnya yang kaget-kagetan pada saat pelintir gas kalau pelan, dan respon gas pun nggak mati saat tuas rem ditekan. Nah, mantap memang nih iQube ini. Bagaimana dengan performanya? Yang pasti enak. Nggak ragu buat penyalip karena tenaga dan torsinya gede. Asal ingat riding mode Eco hanya mentok di 51 km per jam. Jadi kalau Anda mau nyalip di kecepatan sekitar 45 misalnya, pindah dulu ke riding mode Sport, baru bisa ngebut melaju kencang sampai top speednya di 78 km per jam. Nah, motor ini punya regenerative braking. Fitur ini aktif kalau kita tutup gas penuh, lalu bekerja saat baterai di bawah 98% dan di atas kecepatan 15 km per jam. Menurut saya kemampuan regennya tidak sekuat model prototype yang sebelumnya kita coba ya. Tapi justru terasa natural, mirip-mirip deh engine brake motor bensin. Menurut TVS, fitur ini bisa mengembalikan sekitar 10% daya baterai yang terpakai. Ya lumayan lah. Kami pernah pakai TVS iQube ini buat boncengan dan hasilnya dia dengan mudahnya menanjak. Padahal kami coba stop and go di tanjakan yang cukup terjal. Artinya power dan torsi memang mantap sejak putaran rendah. Kalau dari segi akselerasi, berikut data yang kami catat. Tarikan 0 sampai 40 km per jam 5,1 detik dan 0 sampai 60 km per jam dalam 10,8 detik. Catatan itu artinya mirip sama motor 110 cc. Ya seperti Honda Scoopy gitu deh. Kami sempat juga membawa motor ini hujan-hujanan sebelumnya, aman, tenang karena dia sudah IP67. Dan sedangkan buat bawa galon, 2 galon muat lah di deknya yang lebar ini ya. Mau diri atau mau tidur bisa. Suara yang senyap dan minim getaran bikin iQube ini menyenangkan buat harian. Nah sayangnya nih, kalau ada bunyi sedikit aja jadi kedengeran banget. Jadi kalau Anda pakai rumah plat nomor yang plastik itu berpotensi geber-geber karena bisa nggak rapat sama spakbor belakangnya. Lantas bagaimana dengan konsumsi listriknya? Kami coba dengan 2 gaya berkendara. Pertama adalah gaya riding mode, gaya riding santai. Sekitar 16 km kami tempuh, baterainya hanya terpakai 13%. Itu artinya pasti bisa tembus 100 km dengan sekali full charge. Namun kalau dipakai agresif dengan mode sport, dengan jarak yang sama, balik lagi ke kantor, baterai tersisa sekitar 25%. Nah, berarti kalau diteruskan lagi dengan gaya itu, paling jarak tempuhnya hanya sekitar 60 km. Ya wajar sih ya, jadi pilihan. Anda mau ngebut naik motor ini bisa,
buat nyalip-nyalip itu mantep, tapi kalau mau lagi riding santai, Anda bisa tembus 100 km sekali charge. Itu lumayan bisa mengurangi range anxiety. Jadi yang saya suka dari motor ini adalah dia punya impresi riding dynamics yang masih mirip dengan sebuah motor bensin. Dia pick up powernya halus pada saat awal, tapi pada saat Anda butuh tenaga, tarikannya terasa enak banget. Buat boncengan pun juga enak, buat nanjak pun boncengan masih kuat. Jadi motor ini powerful sekali. Dan sekarang dia dapat range yang lebih jauh, itu adalah poin plus kedua. Jadi Anda nggak terlalu pusing buat ngecas baterai ini setiap hari mungkin ya. Kalau Anda jarak dari kantor ke rumah cuma 20 kilo, Anda bisa pakai motor ini setiap 2 hari ngecas masih oke. Terus bagasinya sekarang besar sekali, Anda bisa bawa banyak sekali bawaan di dalam bagasi ini dan nggak khawatir karena bagasinya nggak panas. Jadi adem karena tidak ada panas di motor ini. Ada charger juga di dalam, ada soket USB ya, bisa ngecas gadget Anda selama perjalanan. Terus dia buat Anda yang tingginya seperti saya itu nggak masalah naik motor ini karena tidak ada apa-apa di sini, legroomnya lega sekali. Jadi lutut nggak akan mentok dengan apapun yang ada di depan sini dan lumayan, walaupun ya buat belok-belok masih mentok lah ya. Lalu dia empuk sekali, suspensinya maupun joknya luar biasa. Ini enak banget buat riding jarak jauh. Cuman memang di bagian depan dia agak tirus sehingga ya kurang sempurna lah ya menopang bagian bawah pantat Anda. Lalu yang saya nggak terlalu suka dari motor ini adalah dia ada beberapa tampilan di speedometer ini yang menurut saya hurufnya terlalu kecil sehingga kurang bisa memantau dengan sempurna ya pada saat riding. Lalu ada aplikasinya juga yang ada beberapa fitur di sini yang Anda hanya bisa aktifkan dari aplikasi sehingga nggak bisa langsung reset. Wah, mau reset pada saat jalan itu harus buka handphone dulu. Sementara bobot motor ini juga lumayan berat ya rasanya buat pindah-pindah, apalagi kalau tempatnya agak sempit mau digeser-geser, itu motornya terasa berat buat Anda kalau wanita nggak terlalu fleksibel ya buat parkir di tempat sempit. Lalu harganya yang menurut saya di range harga 50 jutaan mungkin masih banyak motor lain yang jauh lebih murah dari TVS iQube ini, dan juga jaringan mereka nggak sebanyak motor lain seperti motor Jepang ya, karena hanya 2 tercatat di website resmi mereka. Anda bisa beli motor ini di Jakarta, di Jalan Dewi Sartika ataupun di Bali. Jadi di kota lain belum ada. Oke, itu aja hasil review kita terhadap TVS iQube. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Nantikan video-video kami yang lain dan follow kami juga di sosial media, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!